11 April 2024, mahasiswa seluruh Indonesia berdemo menegaskan bahwa dirinya akan menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Timnas Indonesia U23 gagal mengunci posisi ketiga dan lolos otomatis ke Olimpiade Paris setelah mengalami kekalahan 2-1 di atas Irak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pakai kacamata ya. Teman-teman, ini saya kasih tahu, ini adalah kacamata saya main badminton. Jadi ada kuncinya di belakangnya. Klik. Tuh. Saya main badminton triple namanya. Badminton triple itu, badminton kan biasanya ganda ya, 2 lawan 2. Ini 3 lawan 3. Jadi yang mencetuskan olahraga ini adalah penasihat khusus ekonomi Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto, itu Bambang Brojonegoro, dan juara Olimpiade kita Chandra Wijaya. Jadi saya main sama juara Olimpiade dan penasihat khususnya Presiden Prabowo. Ya, terus sama tokoh-tokoh lain lah yang namanya saya bisa sebutkan sebetulnya satu persatu, cuma males. Jadi mohon maaf. Kemarin kita sampai Maret 2024. Kita sekarang masuk ke April 2024. 11 April 2024, mahasiswa seluruh Indonesia berdemo tentang menolak wacana tunda pemilu masa jabatan Presiden atau Joko Widodo 3 periode hingga memprotes kenaikan BBM, tarif PPN, kelangkaan minyak goreng. Intinya gini teman-teman ya, itu 11 April tuh ada demo aja, protes kenaikan harga BBM, tarif PPN, kelangkaan minyak goreng, dan lain-lain. Ya, pokoknya kalau salah komen ya. 15 April 2024, laga perdana Piala Asia U23 Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan perdana atas Qatar 2-0. 18 April 2024, laga kedua Piala Asia U23 Timnas Indonesia U23 berhasil mempermalukan Australia dengan skor tipis 1-0. Laga pamungkas 21 April 2024, laga pamungkas Grup A Piala Asia melawan Yordania, Timnas Indonesia U23 berhasil menang telak 4-1 sekaligus menjadi runner-up. Grup A Piala Asia U23 berhasil melaju hingga fase 8 besar turnamen. Bola menang, kalah menang, ini banyak menangnya mudah-mudahan. Karena menang-menang terus itulah. Makanya kemudian beberapa netizen menganugerahi sebuah daerah khusus untuk Sintayong, yaitu di daerah Jakarta Pusat dekat Pasar Senen, namanya Kramat Sintayong. Nah. 22 April 2024, saya mau ngikutin Andromeda Mercury ya. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menolak seluruh gugatan dan menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Walau begitu, ada 3 hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat, yaitu Hakim Sadoldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Hakim menilai bahwa telah terjadi pelanggaran terkait politisasi bantuan sosial dan ketidaknetralan aparat negara yang mempengaruhi integritas pemilu dan berpendapat bahwa seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Itu 22 April 2024. 24 April 2024, rapat pleno terbuka penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024. Setelah penetapan presiden terpilih, Prabowo menyampaikan pidato yang isinya satu, kira-kira begini antara lain. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan serta kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Menegaskan bahwa dirinya akan menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk mereka yang tidak memilihnya. Prabowo berjanji akan bekerja keras untuk membawa kesejahteraan, kemakmuran, serta mengatasi masalah kemiskinan, kelaparan, dan korupsi di Indonesia. Pak Prabowo tolong diingat, itu saat berita ini dibacakan sedang hype atau sedang ngetren pembahasan di kalangan rakyat tentang korupsi 300 triliun yang hanya dihukum 6,5 tahun. Itu keterlaluan Pak Prabowo. Tolong Pak Prabowo ingat-ingat pidato itu. Pak Prabowo mengajak semua pihak termasuk para rival politiknya untuk bersatu dan bekerja sama demi kemajuan bangsa. Ini luar biasa Pak Prabowo. Ia menyapa secara khusus Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang hadir dalam acara tersebut, menunjukkan niatnya untuk merangkul semua elemen bangsa. Muhaimin Iskandar sudah menjadi menteri koordinator, Anies belum. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara semua unsur pimpinan untuk membawa kebaikan bagi Indonesia. 26 April 2024, fase perempat final atau 8 besar Timnas Indonesia U23 berhasil mempermalukan Korea Selatan melalui adu penalti
dengan skor 11-10. Ini untung aja bukan 11-100 ya. Nanti ada yang tersinggung lagi. Ini sejarah. Ya, oke, bola. Timnas Indonesia berhak melaju ke fase semifinal. Fase semifinal Indonesia U23 takluk atas negara yang sangat favorit di kalangan kru studio ini, yaitu Uzbekistan. Jadi kalah Indonesia lawan Uzbekistan. 2-0. Timnas Indonesia U23 masih berpeluang mengunci posisi di posisi 3 turnamen. Tapi kalah juga. Kita pindah ke Mei ya. 2 Mei 2024, Timnas Indonesia U23 gagal mengunci posisi ketiga dan lolos otomatis ke Olimpiade Paris setelah mengalami kekalahan 2-1 di atas Irak. Jadi kita gagal otomatis ke Olimpik ya. Sekarang baru 2 Mei, 7 Mei 2024, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali penuhi panggilan KPK karena kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pegawai pada Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang kita ketahui, Bupati Sidoarjo ini sempat, ya, si Ahmad Mudlor Ali ini sempat berkampanye untuk Prabowo Gibran waktu itu. Dia aman-aman saja, tapi setelah selesai Pilpres ditangkap dia oleh KPK. Luar biasa KPK. Bagus. 9 Mei 2024, playoff Olimpiade Paris mempertemukan Timnas U23 melawan Guinea. Sayangnya, Timnas Indonesia U23 kembali meraih kekalahan dan gagal melaju ke Olimpiade Paris 2025. Jadi ini Guinea ini negara di Afrika, bagus-bagus juga pemainnya. Ternyata kita kalah. Terlalu dini sih dikasih keramat Sintayong itu, tapi udahlah nggak apa-apa. 19 Mei 2024, Anies Baswedan berancang-ancang maju sebagai calon gubernur Jakarta. 30 Mei 2024, MA mengubah syarat usia calon kepala daerah. MA mengubah bunyi pasal tersebut menjadi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota. Terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Tadinya buat Mas Kaisang. Udahlah kita masuk ke sepak bola lagi. Di bulan Juni. 6 Juni 2024, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mengalami kekalahan 2-0 atas Irak. Lagi-lagi kalah lawan Irak. 11 Juni 2024, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina, sehingga memastikan tiket melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 28 Juni 2024 ada pemberitaan bahwa puluhan anggota DPR RI bermain judi online. Ya udah, gitu kira-kira. Inilah episode ini. Kita akan melanjutkan ke episode berikutnya dalam Kaleidoskop Satgas Kritik Peristiwa di tahun 2024 bersama saya Henry Satrio hanya di TV One News setiap Senin sampai Jumat jam 19. Sampai jumpa.